Mari kita masuk ke materi ajar kurmat atau bukan kurmat ya, Curriculum and Development. English Language Curriculum Development. Ya, kita masuk ke bab 1. Di situ ada Curriculum Development. Ya, di situ ada definisi dari kurikulum apa. Dan tiga dimensions of a curriculum. Ada input, ada proses dan output. Ya. Nah, di sini memang sangat simpel apa yang mesti kalian baca, apa yang mesti kalian kerjakan. Tolong gunakan ya referensi Richards 2013 ya. Sudah Pak beritahukan yang mana ya. Kalian ambil yang ini. Ya. 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 Ambil yang ada age teachingnya di situ. Itu yang akan menjadi bahan utama untuk referensi kalian. Oke, kalau kita ngomongkan kurikulum, tentu kalian harus tahu apa itu kurikulum. Ya. Nah, hal ini akan dapat tanyakan kepada kalian nanti. Ya, jadi tolong kalian kuasai apa sih definisi kurikulum. Dan itu sudah nampak sekali di halaman 4 ya. Apa itu kurikulum? Tentu saja kalian menjawab bukan dengan cara membaca ya, tapi apa yang bisa kalian pahami dari definisi kurikulum ini. Nah, di situ ada juga kutipan dari Wiggins and McTee yang juga diambil dari Richards 2013. Curriculum takes content. Ya, ada isinya. Dan isi tersebut dibentuk menjadi sebuah rencana untuk melakukan pembelajaran yang efektif. Ya. Tentu saja itu lebih dari sekedar input ya, tetapi juga harus ada outputnya. Nah, situ ada 3 dimensions of curriculum. Input, kita bicara tentang syllabus. Kalau kita ngomong proses, methodology. Kalau kita ngomong output, maka kita bicara tentang learning outcomes. Syllabus ini gambaran dasar dari sebuah kurikulum. Ya. Kalian bisa melihat di materi contoh silabus ada di folder. Tulisannya silabus, silakan dibuka. Itu silabus yang sangat simple. Ya. Kalau proses metodologi, nah silakan kalian baca permen tentang kurikulum 2013 itu banyak di folder. Metodologi itu mengenai cara mengajar ya. Jadi kurikulum tidak hanya menyampaikan apa yang ingin diajar, tapi juga bagaimana cara mengajarnya. Di awal launchingnya kurikulum 2013, banyak penekanan dasarnya adalah penggunaan pendekatan ilmiah. Ya. Itu ada 5 langkah apa saja, silakan dicari di kurikulum 2013, juknisnya ada di folder juga. Output, hasil, apa harapan dari kurikulum ini, ingin menjadikan siswanya seperti apa ya, ini bagian yang paling penting. Jadi kita bahas lebih jauh mungkin, tapi itu sementara Bapak ingin kalian membaca lebih jauh tentang input, proses, output dengan silabus, metodologi, dan learning outcomes yang ada di Richards 2013. Situ lagi dalam kelompok ya. Pertama, mendefinisikan dimensions of a curriculum. Ya, yang kedua, ini agak berat ini ya. Selain kalian menggambarkan dimensi dari sebuah kurikulum,
Bapak juga minta kalian membuat atau membaca Richard and Rogers. Di buku tersebut ada tentang metode pengajaran, ya. Ada namanya grammar translation method, direct method, methods era, dan post methods era. Nah, tugas kalian adalah mencari karakteristik dari 4 metode ini, ya. Jadi tadi dalam kelompok, ya, mendefinisikan dimensions of curriculum tadi ada 3. Silakan baca Research 2013. Itu nama jurnalnya, nama artikelnya itu diawali dengan curriculum. Silakan dicari tadi. Kemudian untuk masalah metode, kalian harus membaca Richards and Rogers. Ya, di sini ada metode-metode tentang post method dan sebagainya itu. Nah, silakan kalian buat karakteristiknya. Di internet sebenarnya bertaburan mengenai hal ini. Jadi, tapi lagi-lagi untuk tugasnya, ya, kalian harus mengikuti format yang Bapak kasihkan di contoh laporan ini. Ya. Pertama, kalau kalian memilih untuk mengambil dari sumber luar, ya, terutama untuk yang pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan pertama tetap harus berdasarkan Celisa dan Coolidge. Sementara pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua kalian boleh tentang grammar translation, tentang post methods, ya, itu bisa kalian mengambil dari internet. Ya, jangan lupa tautan, kemudian passage atau paragraf atau bagian teks yang ingin kalian uraikan, terutama tentang karakteristik dari metode-metode yang Bapak sebutkan di materi ajar 1. Nah, di sini apakah artinya tugas kalian ada 2? Tidak. Tugas kalian hanya, ya, memang ada 2. Tapi untuk sementara kalian bisa fokus dulu di nomor 1, ya. Nomor 2. Jadi untuk hari ini kalian cukup fokus pada soal nomor 1, ya. Menggambarkan dimensi dari kurikulum. Sambil jalan, ya, kalian bisa membaca Richards dan Rogers untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, di sini tugasnya memang kalian mengisinya dalam kelompok, ya. Jadi tolong dikerjakan dalam kelompok. Nah, kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang maksimal, ya. 5 sampai 6 orang maksimal. Jadi silakan kalian berbagi siapa yang ngerjakan nomor 1 dan siapa nomor 2. Tapi untuk minggu ini kalian cukup fokus pada nomor 1. Minggu depan mungkin kita lanjutkan nomor 2. Dan kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Bapak, ya. Terima kasih. Sekian.